Sobat Muardi, ayah, bunda di rumah, mungkin yang di rumah, di kantor, dan di mana saja. Selamat berjumpa lagi setelah sekian lama kita sempat vakum kemarin ya, beberapa minggu karena ada beberapa hal. Sekarang kita jumpa lagi di acara info seputar kesehatan anak, Muardi Asah, Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Sudah ditunggu-tunggu ya, beberapa flyernya kemarin sudah banyak yang beredar di media sosial. Hari ini kita akan membahas topik yang beberapa saat yang lalu sudah sempat viral nih. Kita angkat topiknya hari ini. Topiknya menarik sekali, manfaat berjemur pada anak, dan tentunya kita akan kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali di bidangnya, Dr. Anang Girimulyo, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Lintang. Ya, Dr. Anang ini beliau konsultan endokrinologi anak, satu-satunya di Solo. Di satu-satunya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya, Dok ya. Yo. Terima kasih. Ya. Ya, ini kemarin banyak pertanyaan, Dok, manfaat berjemur, terutama di masa pandemi COVID ini. Ada yang minta saking berjemurnya, saking minatnya untuk berjemur sampai jam berapa, sampai ada yang sampai gosong gitu kan, Dok ya. Nah, nanti akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Anang, spesialis anak. Buat Sobat Muardi, ayah bunda di rumah yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaan di Instagram atau Facebook Live. Saya sapa dulu sobat yang di Instagram ya. Sudah banyak sekali yang bergabung, sudah banyak sekali ya. Ada Risa Suryanti, Ibu Suci Murti Karini, Indah Rahwati, Laras, ya banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di Instagram kita, juga di Facebook juga sudah banyak yang bergabung ya, Mbak. Ya, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan ketik di message-nya di Instagram ataupun di Facebook. Ya, Dokter Anang, bagaimana, Dok? Manfaat berjemur ini apa sebenarnya, Dok? Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih Dokter Lintang atas kesempatan yang diberikan. Hari ini judulnya ini susah ini, Dokter Lintang. Saya semalam jadi belajar lagi paling tidak. Karena memang ini topik yang agak kontroversial, terutama di penentuan yang pertama, apakah bermanfaat atau tidak, jam berapa anak itu harus berjemur dan segala macam. Nah, kebetulan saya ada beberapa slide yang mungkin nanti bisa ditampilkan. Monggo silakan Mas ditampilkan. Jadi kalau kita berbicara tentang berjemur, berarti kita akan berbicara tentang sinar matahari. Jadi sinar matahari ini merupakan salah satu yang bermanfaat di dalam metabolisme vitamin D. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa vitamin D di dalam badan kita ini sebagian besar bisa didapatkan dari sinar matahari, bisa juga didapatkan dari makanan. Nah, vitamin D ini penting sekali karena vitamin D ini bermanfaat untuk yang jelas satu, sebagaimana kita tahu, untuk mineralisasi tulang. Jadi kalau anak-anak atau mungkin hingga dewasa itu vitamin D-nya kurang, otomatis tulangnya dia akan relatif rapuh, mineralisasinya terganggu karena vitamin D ini dia membantu penyerapan kalsium di dalam tulang. Nah, selain itu vitamin D ini bermanfaat di banyak hal. Yang pertama di sistem imunologi atau sistem kekebalan, ini Dokter Lintang ini ahlinya. Kemudian di usus dia membantu penyerapan kalsium. Sehingga kalau vitamin D ini kurang, otomatis beberapa fungsi dari yang tadi saya sebutkan itu berkurang. Nah, salah satu sumber dari vitamin D adalah sinar matahari yang ultraviolet yang tipe B. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, ultraviolet dari cahaya matahari ini tipenya ada 3, tipe A, tipe B, tipe C. Yang tipe C tidak sampai karena terhalang oleh ozon. Kemudian tipe A ini yang sepanjang hari bisa didapatkan dengan panjang gelombang sekian. Tidak perlu dihafalkan ini, Dokter Lintang. Kita juga tidak hafal ini ya. Iya, tidak ada ujiannya. Yang kedua, yang itu ultraviolet yang B. Yang B inilah yang bermanfaat di dalam metabolisme vitamin D tadi. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan ultraviolet B,
otomatis kita akan bisa mendapatkan vitamin D. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit. Nah, sayangnya vitamin ultraviolet B ini didapatkan di midday, tengah hari. Jadi ada yang beberapa melihat rekomendasi, ada yang mengatakan kalau berjemur yang paling baik jam 10 sampai jam 2 gitu. Itu memang pada waktu yang optimal dari ultraviolet B. Ya. Sehingga cuman di sisi yang lain kita bisa mendapatkan, kalau kita mendapatkan cahaya matahari yang siang di jam-jam itu, kulit kita pasti gampang terbakar, kemudian risiko untuk di jangka panjang terjadinya kanker atau kanker itu juga meningkat. Nah, ini yang biasanya menjadi kontroversi, kira-kira yang paling baik seperti apa. Nih, keuntungannya sinar matahari saya ringkaskan ini, Dr. Lintang. Satu, untuk membentuk vitamin D, yang dua nyaman. DD itu kan nyaman ya, kita juga kalau misalnya pagi kemudian kita kemudian berjemur itu selain mendapatkan vitamin D juga akan mendapatkan rasa nyaman. Nah, namun kita perlu tahu bahwa vitamin D, saya pernah nyoba nih Dr. Lintang. Saya coba-coba siang hari jam 12-an saya berjemur selama 10 menit. Sebelum saya nyoba 10 menit, saya dapat kira-kira, saya ada aplikasinya, itu saya bisa dapat sekitar hampir 300 unit. Ada aplikasinya? Ya, ada aplikasinya. 300 unit. Padahal kebutuhan kita rata-rata kalau untuk anak-anak itu sekitar 400 unit per hari, atau kalau yang sudah dewasa itu bisa sampai 600, kadang 800, bisa sampai 1000 unit per hari. Nah, ini bisa dibayangkan masa harus berjemur tiap hari. Ya, ini tidak memungkinkan jadinya, dan tidak nyaman. Di terik-terik matahari siang itu kita berjemur baru 10 menit aja rasanya kulit sudah rasanya terbakar. Nah, kemudian saya coba hari berikutnya itu jam 9-an. Saya coba jam 9-an, itu saya butuh untuk bisa dapat sekitar 300-400 unit, itu saya butuh waktu lebih panjang. Nah, jadi ternyata banyak faktor yang menyebabkan vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari ini bisa membentuk vitamin D. Faktor yang pertama adalah kalau kita tinggal di khatulistiwa, otomatis paparannya lebih banyak, lebih kuat, sehingga akan dapat vitamin D lebih banyak. Kulit, kalau kulit kita kulit putih, kita nggak kulit putih nih, bukan sawo matang. Nah, kalau kulit kita ini putih, itu relatif terbentuk vitamin D lebih cepat. Kalau kulitnya itu lebih gelap, otomatis juga lebih lama, dibutuhkan waktu lebih lama. Nah, ini mungkin yang membuat kita sulit menentukan, karena tipe kulit kan beda-beda ya. Jamnya juga jam beda. Saya pernah nyoba hari berikutnya pas agak mendung, Dokter. Ya, agak mendung itu butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan 400-an unit vitamin D. Tapi apapun kita bisa mendapatkan vitamin D dengan kita berjemur, terutama kalau hari. Jadi ada rumusnya, semakin panjang bayangan kita, itu semakin sedikit kita dapat vitamin D. Tapi kalau bayangannya semakin pendek, itu berarti vitamin D-nya kita akan lebih banyak. Panas ya, Dok, ya? Semakin panas Semakin itu tadi panas, ya. maka Dan semakin tidak nyaman sebenarnya, karena semakin siang. vitamin D-nya makin banyak, Ya, tapi semakin tidak semakin nyaman, tidak semakin nyaman, panas. ya semakin. Nah, sekarang bagaimana rekomendasi? Ini masih banyak kontroversial. Kalau dari American Academy of Pediatricians, Ikatan Dokter Anaknya Amerika, itu ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Ini mungkin bisa menjadi bahan masukan Bapak Ibu semuanya di rumah, bahwa paparan sinar ultraviolet yang berlebihan pada anak dan remaja itu berisiko meningkatkan kanker kulit. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian yang kedua, kesakitan karena kanker kulit atau mungkin karena kulit terbakar itu bisa dicegah kalau kita tidak terkena paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Nah, ini rekomendasinya, paparan terhadap sinar ultraviolet ini di Amerika sana itu yang berlebih itu harus dihindari, Dr. Lintang. Sehingga kalau di Amerika itu dia lebih senang yang keempat, suplementasi vitamin D, karena sumber vitamin D tidak hanya dari sinar matahari, bisa didapatkan juga dari makanan. Sehingga kalau di sana dianjurkan untuk suplementasi. Nah, ini buat orang tua, kita harus mengajari orang tua memproteksi anak-anak kita terhadap sinar matahari.
semenjak awal kehidupan. Jadi anak-anak harus diajari kalau keluar itu harus pakai mungkin pakai topi, kemudian menghindari tempat yang terpapar panas langsung yang mungkin akan mengganggu kulitnya. Nah ini yang berikutnya nih Dr. Lintang, ini agak beda sama kebiasaan kita di masyarakat kita. Di dari rekomendasi AAP itu bayi kurang dari 6 bulan tidak boleh itu dijemur itu. Iya, padahal di tempat kita ini kebiasaan biasanya ya pagi-pagi jam 7, jam 8 itu bayinya dijemur ya. Jadi kalau di sana anjurannya. Ya, kalau kita di sini bayi dijemur biasanya biar nggak kuning ya dok? Oh ya, itu nanti kuning kita bahas setelah ini ya. Nah, kesimpulan akhir dari yang punyanya American Academy of Pediatrics itu tidak direkomendasikan untuk dijemur, apalagi yang usia kurang dari 6 bulan. Tidak dianjurkan untuk direct sunlight, jadi tidak boleh kena sinar matahari yang terlalu banyak secara langsung. Yang lebih dari jam 9 pagi tentunya ya dok ya? Ya. Ini yang perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya kalau di masyarakat kita, karena kan masyarakat kita berbeda dengan di Amerika. Rata-rata kulitnya sawo matang, terus kemudian paparan sinar matahari kita juga lebih berat. Itu mestinya nanti akan ada rekomendasi tersendiri yang sampai sekarang belum ada yang juga fix. Berbeda ya dok mungkin ya. Ya. Nah ini saya mau sampaikan ini Dr. Lintang. Ya, bagaimana untuk orang tua, bagaimana menghindari paparan sinar matahari. Ini saya ambil dari India punya yang kira-kira hampir mirip negara tropis dengan kita. Satu, pakai sunscreen. Cuman sunscreen ini sunblock ya. Yang 15 yang itu. Yang 15 atau yang lebih itu yang ini anunya. Cuman sunscreen ini ternyata kalau di India itu ada beberapa yang satu cost, dua compliance. Jadi merasa sudah pakai sunscreen akhirnya yang mainnya terpaparnya jadi tidak baik, tidak optimal. Jadi akhirnya malah tidak terlalu efektif, di samping terlalu mahal. Yang paling penting ini saya baca di American Academy of Pediatrics juga, menghindari paparan langsung sinar matahari. Ini yang malah ya agak berbeda dengan beberapa yang kemarin kontroversi, ada yang menyampaikan dari jam 10 sampai jam 2 itu memang waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Kalau untuk anak-anak dianjurkan oleh AAP hindari paparan langsung, pakai payung, kalau bisa di bawah pohon. Jadi kalau di jembatan penyeberangan itu, kalau di MRT itu ya lewat yang atas itu, sudah nyaman sebenarnya. Jadi tidak boleh sampai di pakai baju yang memadai, pakai topi, pakai kacamata sehingga tidak terkena paparan yang langsung. Ini yang terakhir nih kayaknya Dr. Lintang. Nah, ini yang perlu sebenarnya orang tua tahu, banyak sumber vitamin D yang didapatkan dari makanan, tidak hanya berjemur saja. Nah ini memang berjemur ya relatif gratis, kita tinggal keluar rumah dapat sinar matahari, tapi ada lebih kurangnya tadi. Nah ini beberapa sumber vitamin D di dalam makanan, ada di susu, ada di ikan salmon, tuna, kemudian sarden, kemudian beef liver, ada dari telur, kemudian orange juice, dan beberapa makanan yang lain. Tapi tentunya ini kadarnya masing-masing berbeda. Tadi saya lihat misalnya salmon itu kalau dia 100 gram itu bisa hampir dapat 400-an unit gitu. Kalau saya tidak tahu tuh 100 gram itu mungkin Dr. Lintang yang suka nimbang kalau mau masak, jadi tahu kira-kira ukurannya seberapa. Telur tuh satu telur sedikit tuh cuma 20-an sampai 30-an unit aja. Jadi kalau kita butuh untuk anak-anak itu misalnya 400 sampai 600 unit, butuhnya telur agak banyak. Jadi harus bisa dikombinasi juga dengan makanan-makanan yang lain atau dengan suplementasi vitamin D yang ada di apotek-apotek ya. Mungkin itu Dr. Lintang sebagai awal pembuka kita untuk diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Anang atas presentasinya sedikit tadi ya, tapi sangat bermakna sekali. Jadi kan prinsipnya kalau berjemur itu adalah tujuannya kita mendapatkan UVB, di mana UVB itu yang bisa bekerja untuk metabolisme vitamin D ya dok. Iya. Vitamin D tentunya sumbernya ternyata tidak hanya dari sinar matahari saja Bunda, banyak sekali sumber vitamin D yang lain selain sinar matahari. Salah satunya adalah dari makanan, nutrisi yang optimal ya dok ya. Iya.
Nah, kalau untuk kaitannya dengan COVID nih dok, Ya. vitamin D sendiri bagaimana sih perannya dalam pencegahan COVID? Apa betul dengan suplementasi vitamin D baik itu dari sinar matahari, dari makanan itu dapat mencegah penyakit COVID dok kalau pada Ya. anak? Sebenarnya perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa penderita COVID untuk anak-anak itu relatif lebih sedikit dibandingkan dewasa, ya. Sehingga ya Bunda juga tidak perlu terlalu over khawatir kejadian itu. Kemudian yang kedua, vitamin D salah satu fungsinya adalah untuk membantu sistem kekebalan. Jadi kalau vitamin D-nya cukup baik, sebenarnya tidak hanya penyakit COVID aja. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi itu bisa terbantu kalau vitamin D-nya cukup. Ada sudah banyak penelitian, termasuk juga penelitian penyakit-penyakit yang autoimun ya. Yang di sesi yang lain di Genya Muwarti ini autoimun, di sana kopi hangat itu juga menyampaikan vitamin D sangat bermanfaat sekali untuk membantu sistem imun. Ya. Jadi dengan vitamin D sistem imunnya akan baik, diharapkan dapat mencegah terjadinya infeksi ya dok, bukan hanya infeksi COVID sebenarnya ya. Saya sapa dulu teman yang di Facebook ya. Wah, yang di Facebook ini sudah banyak yang bergabung. Dari Madiun. Biasanya dari internasional loh dok, ini dari luar negeri banyak loh dok. Ada Belanda, Hong Kong, Taiwan, Thailand, banyak sekali dok. Ini Madiun hadir. Terus tadi ke atas mbak, coba mbak. Tukang bawang hadir loh, makasih ya tukang bawang ini sudah. Tulang bawang hadir nih, terima kasih. Sudah bergabung, terima kasih jempolnya semuanya. Oh ini ada pertanyaan di Instagram dari Dita Comel. Dok, saya mau tanya, kalau bayi usia 3 minggu bagusnya berjemur jam berapa ya dok efektifnya, dan berapa lama waktu untuk berjemur? Ya, ini saya sampaikan dulu jadi penelitian menarik di India. Saya tadi malam baca-baca yang menarik. Di India itu juga sama, iya demi acara ini saya baca-baca itu. Ternyata menarik. Di sana kan punya kebiasaan yang sama dengan masyarakat kita, suka jemur-jemur bayi. Nah itu untuk vitamin D-nya itu memang terbantu berjemur, tapi tidak siang. Kalau di sana seperti di kita, jadi pagi begitu dijemur. Cuman penambahannya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau misalnya anak itu kekurangan vitamin D ya tidak terlalu cukup untuk mengganti atau memperbaiki kadar vitamin D-nya supaya meningkat. Tapi membantu penambahan vitamin D. Terus jam berapa? Tidak ada kesepakatan sebenarnya, belum ada kesepakatan yang yang pasti. Tapi kalau dari AAP tidak dianjurkan sebenarnya di bawah 6 bulan. Nah, ini agak berbeda dengan di tradisi kita. Sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya kalau mau berjemur asal tidak sampai terlalu lama, kemudian kulitnya tergantung jenis kulit juga dokter Lina. Jadi kalau terlalu lama kan nanti kulitnya bisa terbakar, tidak boleh. Cuman ini orang Indonesia tuh biasanya sih tergantung jannya juga, sama tergantung lagi berawan atau tidak. Ini kan faktor ini ya. Terus di atas rumah saya pernah nyoba naik ke lantai atas, di atas rumah saya itu 2 meter di atasnya paparannya pasti lebih banyak. Tapi tidak ada patokan yang pasti. Beberapa orang tua menggunakan itu untuk mengurangi kuning ya, kuning ya. Kalau di kita bayi kuning itu kalau yang dia kadarnya tinggi, kadar bilirubinnya kan juga dilakukan fototerapi, terapi sinar tuh di rumah sakit. Nah, terapi sinar itu panjang gelombangnya 400-an. Sementara di ultraviolet tadi kan 300-an. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Maka ada beberapa penelitian yang mengatakan berjemur tidak terlalu bermanfaat untuk mengurangi kuning. Yang paling penting justru ASI kalau menurut saya. Ya, kalau ASI bisa diberikan bagus, adekuat, itu sangat membantu untuk metabolisme yang kuning untuk bilirubin tadi ya. Ya, terima kasih Dokter Anang. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Dita Comel tadi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di Instagram dari Ardian Bayu A.
apakah bayi atau anak-anak boleh pakai sunblock, dan sarannya pakai setiap hari ketika mau berpergian, misal naik motor atau ketika mau berenang saja? Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Wah, bagus sekali ini. Ya, susah nih jawabnya. Karena tadi malam baca banyak sekali pendapat macam-macam ya. Tapi kalau untuk saya pribadi sebenarnya kalau untuk anak-anak, bukan untuk remaja ya, untuk anak-anak remaja hindari pakai sunblock karena kita tidak tahu kemungkinan iritasi dan segala macam ya. Itu dihindari, sehingga kalau misalnya keluar itu diusahakan supaya tadi tidak terkena paparan sinar matahari langsung, menggunakan baju yang mungkin menghindari paparan. Terus kemudian kalau misalnya di tempat-tempat yang panas sekali, berusaha ya melipir minggir supaya tidak terkena paparan langsung. Memang ada yang memberikan rekomendasi kalau pada remaja itu sama dengan dewasa, sebelum berenang itu pakai sunblock terlebih dahulu. Nah, itu cukup membantu supaya kulit tidak terlalu terbakar ketika kena sinar matahari. Ya, sedikit menambahkan dok, saya pernah dapat dari rekomendasi salah satu dokter anak juga, bahwa sebenarnya kalau cukup 20% dari anggota tubuh saja sudah bisa menyerap sinar matahari sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai baju lengan panjang pun, wajah, muka, lengan, tangan, kaki itu sudah bisa mencakup 20%, sudah terpenuhi gitu. Semakin sedikit terpapar dengan sinar matahari butuh waktu lebih lama. Ya, prinsipnya kalau di pantai-pantai itu kalau lihat bule-bule itu kan buka itu karena dia mau dengan paparannya sebentar sudah cukup vitamin D-nya. Tanning dok, kalau bule-bule itu iya, ada itunya juga. Ya, eksotis dok. Makanya sebut tadi manfaat itu ada satu lagi untuk tanning, cuma saya hapus tadi. Tapi buat anak-anak enggak akan buat tanning soalnya. Orang Indonesia justru dihindari. Iya, dihindari. Di sana biar tanning dan biar eksotis. Saya kemarin coba 10%, 5% gitu dokter Dentang. Ya itu kira-kira kalau di midday saya pakai sunblock itu ya cukup 5-10 menit itu sudah dapat. Tapi setelah lebih dari itu rasanya kulitnya tidak nyaman, jadi mungkin bisa dihindari. Kalau lebih pagi saya coba jam 9, karena kan sebenarnya rekomendasinya jam 10-an itu, jadi saya agak maju jam 9-an, sudah lumayan mulai dapat vitamin D meskipun tidak terlalu banyak. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok. Wah, pertanyaannya banyak nih di Instagram dari Veronica Wikamia. Dok, lalu bagaimana kalau di Indonesia, apakah bayi di bawah 6 bulan tetap dijemur pagi hari? Biasanya saya jemur bayi saya jam 7 selama 15 menit. Iya, saya pernah nyoba juga jam 7 ini berjemur tidak dapat vitamin D sama sekali. Jadi kan sama jemur-jemur aja sih tidak apa-apa, tidak ada ininya kan, paparan mataharinya juga tidak terlalu terik, tidak terlalu merusak di kulitnya. Kalau mau jemur-jemur tidak, tapi kalau pengen agar vitamin D-nya jadi banyak sekali dapat, itu tidak dapat. Tapi kalau mau dijemur di jam sekian, ini kalau pakai rekomendasi AP tidak boleh di bawah 6 bulan. Saya belum tahu nih kalau yang di kita apakah akan mengikuti rekomendasi AP atau boleh dijemur. Karena kebiasaan masyarakat kita ya enggak ya kalau pagi ya habis mandi ya dijemur. Ini dok, barangkali yang dipertimbangkan pertanyaannya ini adalah lebih ke biar tidak kuning mungkin bayinya ya. Mungkin bisa jadi. Kalau untuk membantu kuning, saya pikir yang paling baik tetap ASI. Tetap ASI. Ya, usahakan ASI eksklusif karena itu sangat membantu sekali untuk metabolismenya. Kalau beberapa yang dengan berjemur itu menyampaikan beberapa penelitian tidak terlalu bermanfaat. Kalau dari ASI sendiri dok, tadi kan sumber vitamin D beberapa dari nutrisi ya. Kalau dari ASI sendiri, kalau pada bayi kurang dari 6 bulan, pada ASI eksklusif itu banyak nggak sih dok kandungan vitamin D-nya? Ya. Saya lihat mungkin bisa dilihat di beberapa rekomendasi dari AAP juga saya baca, kalau di sana kalau bayi-bayi itu dikasih suplementasi, selain dapat ASI dapat vitamin D 400-an unit per hari untuk tambahan. Kalau saya secara pribadi, kalau saya biasanya kalau untuk yang sudah agak besar, itu bukan yang bayi ya, itu kalau memang kita lihat punya risiko untuk kekurangan vitamin D, karena sekarang anak-anak saya lihat relatif tidak main di luar rumah. Kemudian makan ikan susah.
terus mainnya main gadget ya? main yang itu. Jadi kemungkinan kan sumber vitamin D-nya kurang. Jadi suplementasi vitamin D saya pikir tidak ada masalah. Suplementasi berarti dosis kecil saja untuk memberikan tambahan vitamin D. Idealnya yang memang diperiksa kadar vitamin D-nya, cuman kan tidak memungkinkan kalau itu menjadi prosedur rutin. Kita tinggal lihat saja kalau memang anak-anak relatif jarang main di luar rumah, kemudian makan ikan kurang, telur tidak suka, susu tidak mau, mungkin bisa pertimbangkan menggunakan suplementasi vitamin D. Ya, terima kasih dok. Semoga terjawab ya tadi Mbak, terakhir tadi siapa? Lupa. Dari Mbak Ayuningrum di Astuti, Dokter Anang, sinar matahari paling bagus jam berapa untuk anak-anak dan dewasa? Iya, ini sama semua mintanya jam ini dokter Lintang jadi. Dari Maria Magdalena juga dok pertanyaannya dok, jam berjemur paling bagus jam berapa ini untuk anak-anak? Kalau pakai ininya AP tadi ya sebenarnya anak-anak tidak dianjurkan untuk terpapar sinar matahari. Tapi kalau mau menambahkan sumber vitamin D, Amerika sana suplementasi atau dari makanan. Ya, kalau cuma untuk berjemur yang aman, dalam arti bukan untuk urusan vitamin D ini dokter Lintangnya. Pagi tidak ada masalah karena UVB-nya dia belum optimal. Jadi kalau pagi sebelum tidak ada masalah ya, sebelum jam 10 ya tidak ada masalah ya. Cuman memang tidak akan dapat vitamin D-nya. Itu aja. Ya, prinsipnya itu ya. Jadi kalau sebelum jam 10 UVB-nya belum optimal, belum maksimal, maka ya tidak ada yang untuk metabolisme vitamin D-nya tentu akan kurang. Nah itu semoga terjawab ya tadi ya Mbak dari Maria Magdalena dan Mbak Ayuningrum Dwi Astuti. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ini yang sudah bergabung sudah jutaan nih yang di Instagram. Sudah jutaan, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Guntur Grafianto, izin bertanya dokter, ini pasti PPDS nih dok, pakai izin bertanya dokter, ini pasti PPDS nih, residen anak ini. Pakai IB, izin bertanya. Izin bertanya dokter, ya diizinkan. Diizinkan. Apa indikator yang dapat dilihat atau diamati untuk menilai kecukupan vitamin D, terutama pada anak? Apa ada gejala tertentu dokter? Terima kasih. Ya. Kalau kekurangan vitamin D dalam jangka yang panjang, otomatis yang tadi salah satunya adalah fungsi mineralisasi tulang. Kita kan bisa lihat nanti tulangnya itu bengkok. Jadi mungkin kakinya bengkok atau mungkin lainnya bengkok. Tapi yang lebih sering di kaki karena kan untuk menumpu gravitasi ya. Kakinya bentuknya bengkok begitu, mungkin ada itu sebagai penanda kemungkinannya kekurangan vitamin D. Meskipun anak di bawah 2 tahun kadang-kadang masih bengkok. Jadi kalau nanti vitamin D-nya cukup, dia nanti setelah 2 tahun tuh nanti mulai panjangnya makin lama jadi lurus. Nah kalau itu tidak terjadi, dia tetap bengkok sampai di atas usia itu, mungkin bisa jadi kekurangan vitamin D. Itu cara yang pertama kalau ya mau melihat kekurangan vitamin D atau tidak. Menilai kecukupan bisa dilihat dengan melihat apakah tadi paparan sinar matahari sering dapat atau tidak, kemudian apakah sumber makanan itu juga dapat atau tidak. Dengan itu kita bisa menganalisis kemungkinannya dia kurang vitamin D atau tidak. Ya kalau ideal itu, kalau PPDS ideal harusnya dihitung dengan dengan analisis diet. Dihitungin makannya berapa, nanti dimasukkan di aplikasinya, bisa kelihatan apakah mencukupi vitamin D-nya atau tidak. Kalau nggak salah kita sudah pernah ada penelitiannya di pasien-pasien Dokter Lintang kalau nggak salah itu ya. Kita lihat, kita analisis dietnya, makannya sendiri juga memang kurang, karena memang kita kan tinggal bukan di pantai gitu. Jadi relatif rata-rata tidak biasa makan makanan ikan-ikan laut. Beda dengan teman-teman yang mungkin tinggal di pesisir atau mungkin di Jepang itu ya orang makan ikan itu yang mentah aja dia makan. Nah, makanya kalau barangkali dok ya, pada bayi terutama sebelum 2 tahun asupannya yang harus banyak mengandung vitamin D ini yang dioptimalkan ya dok. Makanan pendamping ASI tentunya Bu. Jadi selain mendapatkan protein biar nggak stunting ya dok, vitamin D-nya juga dapat.
Ya, terima kasih, semoga terjawab ya tadi ya Guntur Grevianto. Nanti disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Keluar ujian besok ya. Keluar ujian besok. Ya, terima kasih. Sekarang selanjutnya dari Vero Wikamia. Dok, lalu kalau tidak dapat vitamin D jika berjemur pagi hari, lalu manfaatnya apa ya dok? Sebaiknya jam berapa? Tuh. Manfaatnya ya tadi nyaman aja dokter ya. Kalau pagi kan kita anget rasanya kan enak. Orang saya lihat di luar negeri saja, yang negeri 4 musim itu, kalau yang pas lagi musim musim gugur segala macam itu, begitu sudah mulai ada matahari atau mungkin sudah mulai musim semi ya, mereka berjemur itu untuk cari nyaman aja begitu. Jadi cari nyaman, selain vitamin D otomatis, tapi juga mereka cari di dalam rumah terus dingin itu kan tidak nyaman. Apalagi kalau kita misalnya tinggal di pegunungan yang dingin ya, berjemur itu kan pasti nyaman rasanya karena kita rasanya anget. Ya, semoga terjawab ya Mbak Vero Wikamia. Ayah bunda sobat Muardi yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa mengetik pertanyaannya lewat Instagram maupun Facebook. Ini kita sapa dulu dok yang di Facebook nih. Probolinggo hadir. Waduh. Siap, bagus topiknya, tambah ilmu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, semoga tidak makin bingung aja. Gitu. Semoga tidak makin bingung ya karena banyak rekomendasi. Karena di media sosial ini viral banget ya. Betul-betul sangat kontroversi. Dan tentunya kontroversi itu muncul barangkali karena dari sumber yang berbeda-beda dengan tempat penelitiannya tentu yang berbeda. Di Amerika berbeda tentunya dengan di Indonesia kondisinya, di India pun juga berbeda, di Arab Saudi mungkin juga kalau ada penelitian berbeda lagi ya dok ya. Saya belum nyari Arab Saudi dok, tapi coba nanti saya cari lagi di sesi berikutnya ya Mbak Mary ya. Jadi ngundang dokter anak lagi Mbak Mary. Ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Yuda Aditya. Wah, selamat berjumpa kembali Dokter Yuda. Apa kabar? Apakah diperlukan suplementasi vitamin D pada semua anak sebagai preventif dokter? Dan makanan apa saja sehari-hari yang bisa meningkatkan vitamin D? Ya. Oh iya. Kalau untuk suplementasi vitamin D itu ini kita belum ada rekomendasi yang yang clear sekali dari kita di IDAI. Tapi biasanya kita anjurkan suplementasi vitamin D pada beberapa penyakit-penyakit yang yang kemungkinan itu berpengaruh terhadap kadar vitamin D-nya, seperti anak-anak dengan tuberkulosis, lupus, beberapa penyakit infeksi HIV. Itu kalau tidak bisa dilakukan pemeriksaan vitamin D, kita bisa berikan suplementasi vitamin D. Memang idealnya diperiksa karena kebanyakan hasilnya kadarnya rendah. Terus kalau makanan tadi sudah saya sampaikan beberapa makanan yang sumber vitamin D seperti ikan salmon, ikan tuna, telur itu sangat bermanfaat. Yang saya pikir itu ada di sekitar kita ya. Kalau yang kayak ikan sarden itu juga banyak di tempat kita. Kalau kayak cod liver oil itu mungkin harus nyari-nyari dulu, yogurt harus nyari-nyari. Tapi mungkin ya beberapa sereal, saya lihat beberapa makanan-makanan itu sudah ada vitamin D-nya, susu juga sudah ada vitamin D-nya. Ya, jadi sebenarnya barangkali tidak perlu, kalau pada anak yang sehat dengan aktivitasnya yang cukup ya dok ya, aktivitas dan makanannya di luar juga cukup, suplementasi dari nutrisi makanannya banyak mengandung makanan-makanan yang tadi dijelaskan dokter Anang, sebenarnya sudah cukup ya dok? Iya, sudah cukup. Sudah cukup, kecuali pada pasien-pasien anak dengan penyakit kronis. Barangkali dipertimbangkan dibutuhkan pemberian suplementasi vitamin D ya dok. Ya, ada pertanyaan lagi dari Risa Suryanti. Dok, sering banget dengar informasi bahwa jemur bayi dapat kurangi batuk pilek. Benar tidak dok informasi tersebut? Terima kasih dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Risa. Saya tidak tahu kalau itu. Sepertinya kok itu berita yang ya. Atau mungkin sebenarnya kan karena kalau bayi dijemur nyaman, terus kemudian karena lebih nyaman otomatis istirahatnya jadi cukup, mungkin ke sana mungkin. Tapi kalau langsung sebagai penyebab langsung ya enggak, nanti semua batuk pilek terus obatnya cuma berjemur aja tanpa kalsium begitu, nanti enggak begitu mestinya. Terjadi efek samping atau komplikasi yang berat malah. Iya. Ya. Atau barangkali ini dok, mungkin jadi kalau dengan berjemur kan tadi kita dapat vitamin D, dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga
bisa mencegah terjadinya penyakit infeksi. Kalau batuk pilek kan tentunya karena infeksi ya dok, bisa infeksi virus atau infeksi bakteri. Jadi asal berjemurnya tidak jujur-jujur sama yang sakit-sakit. Kadang-kadang bareng-bareng itu kadang-kadang kan di kompleks bareng-bareng jemur itu yang satu sakit yang ini jadinya bukannya dapat ininya tapi malah ketularan yang lain. Untuk sobat-sobat yang lain boleh berjemur memang betul untuk mencegah terjadi infeksi, asal berjemurnya jangan jejer-jejer atau berdekatan dengan bareng-bareng sama anak-anak yang batuk pilek yang lain. Katanya dokter Anang berjemur bisa mencegah infeksi batuk pilek, tapi anak saya habis berjemur kok malah batuk pilek. Nah ternyata sebelahnya habis batuk pilek juga. Ya itu terima kasih dokter Anang penjelasannya ya. Semoga terjawab ya ini Mbak Risa Suryanti ya. Ini ada pertanyaan dari dokter Yuda tadi. Wah, belum puas ternyata dok. Apakah kita bisa intervensi dari awal dengan suplementasi apabila didapatkan kadar vitamin D yang kurang? Ya, kalau kadar vitamin D kurang, dokter Yuda bukan suplementasi tapi terapi. Itu seperti kekurangan zat besi. Kalau kita tidak tahu kadarnya, itu kita suplementasi boleh. Suplementasi itu berarti sekitar 400 unit kalau untuk anak-anak. Untuk anak-anak nanti kalau yang sudah agak remaja itu bisa 600 sampai 800 unit per hari. Selain dari makanan ya nanti ya, yang bisa dapatkan dari makanan atau mungkin dari paparan sinar matahari. Tapi kalau kadar vitamin D kurang kita harus terapi. Harus segera diterapi agar tidak semakin membawa dampak-dampak yang macam-macam, penyakit autoimun, kemudian tulangnya jadi bengkok dan penyakit-penyakit yang lain bisa timbul karena kadar vitamin D-nya yang kurang atau gampang kena infeksi gitu ya. Ya, terima kasih dokter Anang ya. Untuk yang mau konsultasi langsung nanti bisa dengan dokter Anang ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Terima kasih, semoga terjawab pertanyaannya ya dari dokter Yuda Aditya. Terima kasih. Sekarang saya sapa dulu yang di Facebook. Mantap Pak Dokter Anang. Wah ini pasti pasiennya dokter Anang nih, penggemarnya dokter Anang nih. Dari Mbak Wiwi Eko Rinawati. Mantap Pak Dokter Anang ya. Ikut hadir. Dari Muhammad Dodi Hermawan. Sebagian masyarakat butuh vitamin D yang lain dok, vitamin duit. Oh iya betul. Ya itu betul itu penting sih dok. Selain vitamin D juga vitamin duit ya itu betul. Ya ada pertanyaan di Instagram dari es glim vanilla. Kalau saya sukanya es glim coklat. Izin bertanya dok, vitamin D pada makanan itu vitamin D yang sudah fungsional apa belum ya? Apakah harus berjemur dulu agar tubuh dapat mendapatkan vitamin D fungsional? Oh ya, baik yang dari vitamin D yang dari matahari ataupun yang dari makanan semua akan diproses di dalam badan. Karena nanti akan jadi kalsiferol dengan ini ya beberapa zat-zat yang lain. Nah, untuk bisa berfungsi itu diubah jadi kalsitriol. Butuh livernya bagus, ginjalnya bagus. Kalau anak-anak dengan penyakit liver, dengan penyakit ginjal, otomatis metabolismenya juga akan terganggu. Sehingga harus yakin bahwa fungsi livernya bagus. Kalau punya penyakit tertentu itu akan terganggu, atau fungsi ginjalnya juga bagus. Yang setelah diproduksi dari ginjal lah nanti yang berfungsi yang disebut sebagai vitamin D yang aktif, kalsitriol itu yang berperan di dalam penyerapan kalsium di dalam tulang. Ya, semoga terjawab ya. Jadi vitamin D itu juga butuh organ tubuh lain yang sehat ya dok ya, terutama ginjal dan liver. Kalau livernya sehat dan ginjalnya sehat, tentunya penyerapan vitamin D, metabolisme vitamin D-nya akan lebih optimal. Ada lagi dari dokter Yuda. Waduh, pertanyaannya apa? Pada ibu ketika hamil kurang lebih itu. Ketika hamil, apa maksudnya? Pertanyaannya apa adalah perlu suplementasi ya? Vitamin D pada ibu hamil. Wah, ini nanti tanya dokter kandungan saja. Ya, mungkin sesi yang lain ya. Dari yang lain nanti. Mary, nanti minta sekali-kali dokter Opsin ke sini ya. Dokter kandungan mungkin. Kandungan ya, gabungan anak biar optimalisasi setelah lahir nanti bayinya oke. Iya. Ini dari Amelia Augustina. Ini dokter juga ini. Dokter Amelia Augustina. Selamat pagi dokter, berjemur pada anak-anak apakah harus dengan membuka seluruh bajunya atau setidaknya bagian apa saja ya? Terima kasih pertanyaannya. Kalau rekomendasi apa tidak boleh dijemur.
Tapi kalau mau berjemur, kalau untuk anak-anak, menurut saya kita harus menghindari paparan sebanyak mungkin ya, tidak usah terlalu banyak. Kalau hanya ingin mendapatkan hanya mendapatkan rasa nyaman tadi. Kalau mau mengejarkan di vitamin D, mungkin tanya sama dokter Amel, tadi dokter Amel itu ahli gizi kita itu, ya nanti kali-kali dihadirkan. Dan nanti di sumber vitamin D dari makanan saja, mungkin bisa diolah dengan yang menarik sehingga bisa doyan dengan makanan yang dari seafood tadi. Ya. Terima kasih. Ini dari Rumah Sakit Umi Barokah, keep inspiring, Rumah Sakit Dr. Muadi. Terima kasih semangatnya ya. Kita masih ada waktu 10 menit ya, Sobat Muardi, ayah bunda. Sudah habis, Dokter Linda. Oh ya, ini masih ada pertanyaan di Facebook dari Dr. Hariwayu Nugroho. Jadi bagaimana sebaiknya dok, berjemur atau tidak ya? Iya, kalau mau dapat vitamin D berjemurnya jam 10 ke atas. Cuman untuk anak-anak berisiko. Jadi kalau di atas jam 10, kalau saya tidak terlalu sepakat kalau untuk anak-anak, tapi kalau untuk dewasa mungkin ada aturan-aturan tersendiri nanti ya, saya tidak terlalu tahu. Kalau di bawah jam 10 otomatis kalau mau cari vitamin D tidak akan terlalu optimal. Ya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan oleh Dokter Anang tadi. Jadi belum kan Dokter Hari kan jawabannya ya, karena memang ya masih kontroversi tadi itu. Di satu sisi kalau kadar vitamin D-nya kurang, itu penyakit-penyakit ya macam-macam juga bisa muncul masalahnya. Sehingga ini banyak kontroversi sekarang itu. Ada yang menyampaikan ya tidak apa-apa berjemur saja begitu, karena nanti vitamin D-nya kan cukup, penyakit-penyakit yang lain bisa dicegah gitu. Cuman saya masih pakai yang sementara pakai rekomendasi AAP terlebih dahulu. Untuk anak-anak kita usahakan untuk tidak kena paparan langsung dari sinar matahari, karena belum ada penelitian, perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya untuk di Indonesia itu berapa lama waktu yang aman, kemudian berapa persen untuk anak-anak itu yang perlu penelitian lebih banyak lagi kalau menurut saya. Ya, terima kasih Dokter Anang. Nah, kalau anak-anak barangkali bisa dipertimbangkan dibanyakin dari nutrisinya ya dok ya. Yang jelas nutrisi yang dengan banyak sumber vitamin D. Semoga terjawab ya Dokter Hari Wahyu Nugroho. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung di Facebook dan di Instagram. Ada pertanyaan dok di Instagram dari Ardian Bayu. Kalau begitu untuk bayi dan anak sebaiknya vitaminnya dari apa dok? Susu apakah cukup karena anak saya tidak mau makan ikan? Ya, bisa dengan suplementasi. Jadi ada di apotek obat itu ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk gel. Sumber vitamin D itu mungkin bisa sebagai alternatif terakhir, tapi kan pasti jadi keluar biaya lagi. Jadi memang pola makan ini mungkin nanti kali waktu nanti Dokter Sandi ya bisa diajak lagi ya, bagaimana supaya anak-anak itu doyan semua makanan sebenarnya. Tadi harus dicobakan dari awal. Bagus dok. Iya, dicobakan dari awal, seawal mungkin sehingga anak-anak itu doyan. Agak susah kalau orang tuanya tidak doyan tapi maksa anaknya makan ikan, tapi orang tuanya tidak makan ikan. Ya, jadi agak susah. Jadi harus bersama-sama memperkenalkan dari awal sehingga anak itu menjadi mudah untuk makan. Tapi saya tidak bisa ini ya, pasti ada beberapa anak yang pilih-pilih makanan kan yang masih ada ya. Itu nanti jadi topik kita selanjutnya dok, bagaimana mengatasi anak sulit makan. Sulit makan itu Dokter Sandi aja nanti itu ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Ini ada satu lagi dari Guntur Grafianto, masih belum puas dok dia dok, nanya lagi dok. Izin bertanya lagi dokter, diizinkan ya dok? Diizinkan, izin bertanya ya. Apakah jika sudah terjadi gangguan mineralisasi atau deformitas tulang, pemberian terapi vitamin D dapat membuat dampak yang terjadi jadi reversibel atau hanya perbaikan dokter? Oh iya, ada beberapa, ya bagus ini, ada beberapa pengalaman saya ada yang defisiensi vitamin D yang riket, itu setelah dikasih vitamin D kadar cukup lurus itu tulang, ya lurus sendiri, bagus begitu. Jadi tidak irreversible, berarti reversible, berarti bisa kembali pulih seperti semula. Yang tadinya nggak bisa jalan, itu nanti bagus ya, tulangnya bagus. Saya ada beberapa pengalaman dia yang bengkok aja jadi bisa lurus itu. Jadi kalau di foto di ronsen itu bengkok kemudian jadi lurus. Jadi sangat bermanfaat sekali dan bukan hanya perbaikan tapi memang lurus.
Ya, terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Guntur Gravianto. Masih ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu berapa menit, Mbak? Ada waktu 5 menit. Silakan apabila masih ada yang pertanyaan. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ayah, bunda, sobat Muardi yang terlambat untuk mengikuti acara live hari ini, nanti bisa lihat di YouTube-nya Muardi, YouTube RSUD Dr. Muardi. Nanti akan diupload setelah acara ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jadi biar selalu dapat info-info. Kalau di subscribe nanti setiap kali kita update ada upload tentang topik info kesehatan, terutama info kesehatan anak, bisa langsung mengikuti. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya dari yang di Instagram maupun Facebook. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau disampaikan, Dok? Mungkin untuk closing aja kali, Dr. Lintang ya. Yang pertama, vitamin D itu penting untuk sebagai mineralisasi tulang dan beberapa fungsi yang lain di dalam badan, baik anak-anak kita dan juga buat kita, sehingga kecukupan vitamin D itu penting. Dan yang kedua, ada beberapa rekomendasi untuk berjemur. Kalau kita pakai yang tadi saya sampaikan, yang dari AAP, itu untuk anak-anak tidak dianjurkan, apalagi yang di bawah 6 bulan tidak dianjurkan. Memang ini perlu penelitian lebih lanjut, rekomendasi untuk di negara kita. Kemudian yang ketiga, sumber vitamin D tidak hanya dari sinar matahari, bisa didapatkan dari suplementasi ataupun dari diet makanan-makanan. Saya pikir itu yang yang paling penting, dan kesehatan tulang baik untuk anak-anak kita ini akan menentukan masa depan setelah nanti dewasa. Jadi kalau mineralisasi tidak bagus, tulang tidak padat di masa-masa di anak-anak sampai remaja nanti tidak padat, itu nanti kemungkinan ada permasalahan setelah dewasa ataupun setelah geriatri, setelah masa usia senja nanti bisa muncul. Sehingga kita harus pastikan bahwa anak-anak kita bisa mendapatkan sumber vitamin D ini dengan cukup. Ya, terima kasih Dokter Anang. Ada satu lagi pertanyaan, Dok, tinggalan, Dok, dari Ardian Bayu A. Dok, kebutuhan vitamin untuk orang dewasa bagaimana? Apakah susu kalsium membantu? Iya, kebutuhan vitamin D sama kalsium beda. Jadi fungsinya vitamin D itu membantu agar kalsium bisa diserap dengan baik, sehingga selain kalsium, kalau kita cuma konsumsi kalsium saja, vitamin D-nya kurang, meskipun yang kita konsumsi banyak, yang diserap tidak akan terlalu banyak, untuk masuk ke dalam tulang juga tidak terlalu banyak, sehingga biasanya disarankan suplementasi vitamin D dan kalsium agar kalsium bisa masuk karena terbantu dengan vitamin D yang dikonsumsi. Ya, semoga terjawab ya dari Mas Ardian Bayu A. Ya, tadi Dokter Anang sudah menjelaskan banyak sekali tentang manfaat vitamin D. Closingnya juga sudah, Dok. Nanti hasil rekaman, saya ingatkan lagi, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebooknya RSUD Dr. Muardi dan channel YouTube-nya Dr. Muardi ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa kalau yang mau penasaran mengikuti acara-acara kita, Muardi Asuh Asih, tiap 2 minggu sekali kita akan hadir tentunya dengan topik yang sangat menarik dan juga narasumber yang sangat hebat di bidangnya masing-masing. Ya, terima kasih, sudah selesai, Mbak. Ya, kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih atas joinnya, atas atensinya di Instagram maupun di Facebook. Kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan. Jangan lupa stay tune dan juga acara Muardi live streaming yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.